Baik, terima kasih Mbak Humaira Majidi. Sehat Mbak pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Terlihatnya kalau dari sini ya. Saya juga cerah, ping-ping pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dan baik-baik saja ya, meskipun dalam keadaan pandemi COVID, dan ini tidak bisa menjawab karena sepertinya di mute all ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih tadi Mbak Humaira dan Mas Ahmad sudah memperkenalkan saya. Saya buka dulu Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Syarifuddin MPDI selaku founder analog Teaching of Learning, Pak Ahmad Muzakir MPD yang saat ini bertugas sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar, kemudian panitia dari Analog Teaching of Learning, kemudian narasumber kegiatan kita pada 3 hari ini, dan tentu saja yang saya sangat banggakan, saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu guru dan sivitas akademika dari seluruh Indonesia, dari manapun Bapak Ibu berada. Salam hormat, salam santun, salam sehat dari saya. Izinkan saya untuk kembali berbagi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memudahkan langkah kita bersama untuk membicarakan ya, menimba ilmu bersama-sama untuk kita belajar gitu ya. Saya sendiri sebetulnya masih dalam tahap belajar karena kita itu belajar sepanjang hayat. Baik, mohon izin untuk saya share. Terima kasih tadi Mbak Humaira sudah membacakan kurikulum vitae saya. Kalau yang mau bertemu dengan saya silahkan. Saya benar ada di Universitas Juanda Bogor. Untuk saat ini kami letaknya di pintu tol Jagorawi, persis nomor 1. Pintu tol Jagorawi nomor 1 di Simpang 4 Ciawi Bogor. Boleh kalau mau bertemu, bertatap muka, berkenalan, mari. Saya belum bisa share Mas, ini masih belum di tunggu ya Bu. Baik. Tunggu ya Bu, sebentar lagi nanti adminnya. Sudah Bu, silahkan saya screen Bu. Nah ya, sudah bisa. Baik, sebentar saya cek dulu PPT saya khawatir ada yang oke, baik, semuanya bisa. Apakah terlihat PPT saya? Sudah terlihat? Coba Bu, boleh saya screen Bu. Sebentar, kalau di ini apakah dia bergerak tidak? Kalau kemarin ada sedikit permasalahan. Apakah dia berpindah? Belum ada Bu. Masih tetap di itu. Masih tetap di PPT nomor yang pertama? Iya Bu, masih yang pertama. Baik, saya pindahkan dulu sebentar ke sini. Iya Bu. Apakah berpindah? Kalau ini apakah berpindah? Ya Bu, yang pertama ini Bu. Ini yang kedua? Sudah yang kedua? Sudah berpindah? Dia sudah berpindah Bu. Oke. Baik, saya khawatir, saya cek dulu, takutnya nanti saya bicara aja terus ternyata PPT-nya tidak. Baik, ini suaranya dari mana? Apakah dari saya? Saya khawatir ributnya dari saya. Oh, tidak, bukan dari saya suaranya. Asalnya dari Pak Joan sepertinya ya. Oke. Baik Bapak Ibu semua, judul yang diberikan kepada saya hari ini adalah memahami Pancasila dari perspektif pembelajaran sains. Dalam mungkin mohon maaf, mungkin Mas Joan Adinurnya boleh di mute dulu, mungkin dari panitia kalau orangnya tidak sedang suaranya dari sini. Iya, baik, sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, kalau kita mau bicara tentang bagaimana sains memahami konteks, dalam konteks kita kaitkan dengan Pancasila ya.
sebetulnya mungkin dari awal kita bicara dulu tentang apa yang tema yang diangkat oleh kita dalam seminar kali ini. Ada program baru, kalau mau dikatakan program baru atau kebijakan baru atau keputusan baru atau keterbaruan dari Kemendikbudristek, yaitu profil pelajar Pancasila, yang kita sendiri tahu bahwa ini tentu saja bebannya kepada Bapak Ibu guru semua. Saya senang sekali ketika saya kembali ditawari untuk berbicara terutama tema ini gitu. Saya sendiri sebetulnya bukan orang PPKN ya, biasanya kan Pancasila ini selalu dikaitkan dengan materi PPKN. Nah, tetapi saya berpikir kenapa kita tidak bawa semua ini, karena sekarang kan pemerintah itu bicara apa-apa itu terkait global gitu ya. Jadi kenapa kita tidak bawa di dalam semua lini gitu. Pancasila itu tidak hanya ketika ngajar PPKN, tapi juga ngajar apapun bisa mengaitkan diri dengan Pancasila, sehingga apapun karakter siswa, apapun yang dilakukan oleh siswa itu terkait dengan Pancasila. Nah, itulah yang ingin sampaikan oleh Kementerian Kemendikbudristek dalam hal ini. Sekarang mereka kemudian memunculkan sesuatu yang baru, ini baru banget Bapak Ibu, karena di Kementerian Pendidikan sebelum-sebelumnya ini belum ada, munculnya sekarang itu ada di sini, yaitu yang kita kenal dengan baru ini yang sekarang ini disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu oleh Kemendikbudristek ini, saya kira harapannya Bapak Ibu semua juga sudah membaca ini, dan kalaupun belum, jadilah Bapak Ibu semua yang pertama di kantor Bapak Ibu semua, di sekolah Bapak Ibu semua, menyampaikan ini gitu kepada Bapak Ibu guru yang lain. Apa yang dibebankan ataupun ingin dicita-citakan oleh Kemendikbudristek terhadap profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu semua tahu lebih dulu ataupun paham lebih dahulu gitu. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 yang disampaikan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inti dari yang ingin dibebankan adalah siswa itu beriman tapi berakhlak mulia juga. Nah, pastinya yang beriman itu berakhlak mulia. Ini tidak terkait dengan satu agama manapun. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis dan mandiri. Nah, kita lihat bagaimana penjabaran hal ini dari pemerintah ya Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu sebetulnya yang menjadi tombaknya, ujung tombak daripada pelaksanaan program ini, karena pemerintah tidak main-main. Sudah ada bidang sendiri dari Kementerian Pendidikan yang dimunculkan untuk mensupport ini agar profil pelajar Pancasila ini benar-benar bisa mengakar masuk ke dalam sekolah-sekolah yang nanti Bapak Ibu semua bisa implementasikan di sekolah masing-masing. Baik, kita lihat. Yang pertama, Bapak Ibu, profil yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan ini adalah pelajar yang berakhlak mulia itu adalah yang dalam hubungannya dengan ketuhanan, dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia memahami ajaran agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, setiap profil yang dicetuskan ataupun yang dikeluarkan keterbaruan ini oleh Kementerian Kemendikbudristek dalam hal ini, ada elemen kunci yang menjadi patokannya Bapak Ibu. Nah, kalau begini berarti sudah tercapai, kalau begini sudah tercapai gitu. Nah, elemen kunci ini disebut dengan elemen kunci. Nah, untuk elemen kunci beriman di satu itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ada untuk elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, dia dalam konteks sains tentu saja kita sebetulnya hanya mengambil satu saja bagian kecil dalam konteks profil satu dengan elemen kunci 4 Bapak Ibu, yaitu untuk sains itu adalah akhlak kepada alam. Nah, ini yang sebetulnya nanti akan kita jabarkan secara detail. Akan tetapi
tentu saja penting untuk Bapak Ibu semua dan kita semua untuk kembali menganalisis profil-profil yang disampaikan serta dengan elemen kuncinya. Kita bahas dulu profil-profil pelajar Pancasila ini, kemudian dengan elemen kunci yang mengikutinya. Yang apa kemudian elemen kunci yang kedua, Bapak Ibu? Elemen kunci yang kedua yang disampaikan oleh Kemendikbudristek adalah elemen berkebinekaan global. Elemen berkebinekaan global itu adalah mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan serta berpikir terbuka dalam interaksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, elemen kuncinya untuk kebinekaan ada mengenal dan menghargai budaya, ada kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh pemerintah dalam elemen kunci untuk berkebinekaan ini adalah profil pelajar yang betul-betul menghargai dan mengetahui kebudayaan Indonesia, terutama minimal kebudayaan adat istiadat suku bangsanya masing-masing, untuk kemudian nantinya saling berkomunikasi, saling berinteraksi, dan saling menghargai. Untuk di tingkat universitas sendiri sudah ada programnya Bapak Ibu, itu namanya modul Nusantara. Alhamdulillah kemarin saya juga termasuk yang memenangkan hibah ini untuk modul Nusantara. Saya kedatangan sekitar 19 mahasiswa dari seluruh Indonesia dan tidak ada satupun yang dari Pulau Jawa. Saya dari Pulau Jawa, tidak boleh ada yang dari Pulau Jawa. Saya itu datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari macam-macam provinsi, dari universitas-universitas lain yang berada di provinsi lain, datang ke universitas kami untuk kemudian bicara, belajar tentang kebudayaan. Nah, mudah-mudahan juga nanti ke depan saya kira pasti pemerintah dalam hal ini kalau masih profil pelajar Pancasila ini nanti akan digaungkan oleh pemerintah, tentu saja sampai juga nanti kepada sekolah-sekolah, mungkin kalau tidak misalnya siswanya yang ditukar, bisa juga mungkin ada pertukaran guru antar sekolah, antar provinsi, dan antar daerah gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa nanti. Nah, ini dari seluruh Indonesia itu setiap siswa mengenal dan menghargai kebudayaannya masing-masing, untuk kemudian juga dapat berperan aktif menyampaikan kebudayaan dan adat istiadat yang dia miliki kepada orang lain, dan dalam konteks ini juga dapat hargai kebudayaan orang lain ataupun bisa belajar juga kebudayaan orang lain gitu dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing gitu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang ketiga, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Kemendikbud, ini sebenarnya Anda bisa searching ya di website resmi Kemendikbudristek. Profil yang ketiga itu adalah gotong royong, Bapak Ibu. Jangan sampai, saya kira Bapak Ibu semua sudah paham ya, tapi kalau misalnya tidak paham, tentu saja Bapak Ibu harus membaca, harus mempelajari ini, karena tidak mungkin guru tidak paham tentang profil pelajar Pancasila, karena profil pelajar Pancasila ini yang menjadi tolak ukurnya, kata saya tadi, adalah guru gitu. Guru yang harus melaksanakan ini, guru yang dibebankan untuk melaksanakan ini secara praktiknya, secara implementasinya di lapangan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan gotong royong sebagai profil pelajar Pancasila? Jadi pelajar kita itu harus memiliki kemampuan bergotong royong. Artinya apa? Apakah dia mampu untuk mencangkul? Bukan seperti itu yang dimaksud Bapak Ibu. Meskipun dia tidak dapat mencangkul, misalnya ada keterbatasan, misalnya disabilitas, apakah dia tidak boleh memiliki kemampuan bergotong royong? Tetap harus ada kemampuan bergotong royong itu. Yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk sama-sama bekerja sama, sukarela melakukan kegiatan bersama-sama, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, nanti baik di sekolah maupun nanti ketika dia sudah keluar dari bangku sekolah, dia tetap memiliki jiwa kebersamaan itu, gitu, bergotong royong, melakukan segala sesuatu bekerja sama, mampu untuk memiliki jiwa senang menolong, senang bekerja sama, senang bekerja dengan orang lain, senang membantu orang lain. Nah,
Dalam konteks ini tentu saja tidak hanya PPKN Bapak Ibu mata kuliah mata pelajarannya, tapi juga mata pelajaran lain. Karena kenapa? Kenapa ini diangkat sebagai salah satu profil daripada pelajar Pancasila? Tidak hanya bahwa ini adalah sesuatu yang baik, yang mulia, adalah sifat yang mulia, tapi juga Bapak Ibu, gotong royong itu adalah warisan budaya bangsa. Tidak ada di luaran sana itu gotong royong itu. Kata gotong royong dan kegiatannya yang seperti ini itu di Indonesia, dan ini adalah khas budaya bangsa. Nah, dengan melestarikan ini tentu saja kita telah melestarikan sebuah apa ya, sejarah emas bagi kita semua yang tidak akan terlupakan dengan adanya profil pelajar Pancasila, di mana semua pelajar kita itu kita bekalkan suatu warisan budaya leluhur yang manfaatnya banyak dan juga tidak ada di tempat lain. Nah, ini penting dengan dibekalkan kepada siswa kita melalui profil pelajar Pancasila, nanti ini tidak akan hilang. Berapa banyak Bapak Ibu adat istiadat leluhur kita yang sudah hilang, sudah tercerabut dari akar-akarnya dan tidak bisa kita balikkan lagi. Salah satu contoh, saya berasal dari Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu. Suku saya, mudah-mudahan ada orang Bengkulu di sini. Suku saya suku Serawai, Bapak Ibu. Di suku Serawai itu dulu ada adat yang dimana kalau mau anak gadis itu mau dipinang atau mau di apa ya, ada yang tertarik anak laki-laki dengan anak perempuan, itu nggak boleh bertemu kalau nggak pakai kain. Itu saya ingat banget waktu saya masih SD, Bapak Ibu. Mungkin kita sama ya seumuran ya, mungkin, atau mungkin saya lebih tua. Itu dulu waktu saya masih SD, kakak saya atau tetangga-tetangga saya kalau mau istilahnya itu ya bertemu itu harus pakai kain. Itu udah nggak ada, Bapak Ibu. Dalam konteks ini saya kira tidak perlu kain juga, tapi apa namanya, moral itu pada saat itu sangat terjaga, Bapak Ibu. Filosofinya kain itu kalau kata nenek moyang saya ya, kenapa harus pakai kain, kan bisa pakai celana panjang, bisa pakai rok. Tidak, kalau pakai kain itu ruang geraknya sempit, sehingga si anak gadis tidak bisa bergerak ke depan, ke samping, sehingga dia hadap-hadapan saja Bapak Ibu dengan apa namanya, pasangannya gitu, sehingga itu tidak akan terjadi hal yang tidak inginkan. Dan kita bayangkan sekarang bagaimana, saya tidak katakan ini di Jawa ya, di tempat saya asal saya lahir itu di kampung saya itu kalau mau pacaran anak-anak sekarang Bapak Ibu tinggal pakai celana ketat, pakai baju kaos ketat, tinggal bawa motor boncengan pelukan. Mengerikan kan, mengerikan sekali kalau warisan budaya bangsa itu tidak dibawa. Nah, makanya satu-satu profil pelajar Pancasila ini membekalkan kepada siswa-siswa kita apa yang bagus-bagusnya dari sejarah nenek moyang kita yang kemudian mudah-mudahan tidak hilang, Bapak Ibu. Nah, itu tugas dari Bapak Ibu semua untuk memahamkan ini, kemudian untuk kemudian kita sama-sama membuat tidak hilang itu semua dari pelajar kita atau generasi masa depan kita ini, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk profil pelajar Pancasila yang keempat, mari kita lihat Bapak Ibu. Pelajar Pancasila yang keempat yaitu mandiri. Diharapkan siswa-siswa kita ini merupakan siswa-siswa yang mandiri. Mandiri artinya tidak hanya mandiri juga ya, mandiri tapi bertanggung jawab ya. Dan dalam hal ini tentu saja kalau mandiri saja ada banyak orang mandiri di luar sana, tapi dia tidak paham untuk bagaimana bertanggung jawab gitu ya. Mandiri kemudian melakukan penipuan yang sekarang yang lagi marak, yang melakukan trading dan segala macam. Mereka mandiri, mereka tidak minta uang sama orang tuanya, mereka tidak minta ajarin sama orang tuanya, tidak merepotkan tetangga, tidak ini dan itu, tapi menipu misalnya gitu. Mandiri dalam hal ini adalah mandiri yang bertanggung jawab. Jadi dia ketika dia menjadi seorang pelajar, profil pelajar Pancasila membekalkan siswa untuk
bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya sendiri. Dia harus mengerjakan tugasnya. Misalnya kalau mandiri saja tidak bertanggung jawab, yang intik temennya dapat jawaban tapi kemudian nyontek kan, enggak. Ini mandiri itu bertanggung jawab terhadap proses kegiatan belajar mengajarnya dan juga hasil belajarnya sebagai hasil dari diri sendiri. Di sini ada regulasi, Bapak Ibu. Regulasi dalam hal ini yaitu bagaimana seseorang dapat mengendalikan dirinya untuk kemudian melakukan kegiatan apapun yang dilakukannya, terkontrol dari dalam dirinya sendiri untuk kemudian melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab, secara mandiri dan bertanggung jawab tadi gitu. Jadi itu regulasi diri itu dia dikontrol dari diri sendiri. Jadi siswa itu memiliki kemampuan untuk mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan kemampuan diri sendiri. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk profil pelajar Pancasila yang keempat, yaitu mandiri melalui 2 elemen kunci, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya, kemudian regulasi diri. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut sedikit ke profil pelajar Pancasila yang kelima. Ini saya kira ini kalau mau diskusi pasti seru Bapak Ibu semua, bahkan saya yakin sekali sudah lebih memahami semua ini karena Bapak Ibu sendiri yang terjun gitu ya ke lapangan dan mungkin sudah dibimbing, di penataran pelatihan dari kementerian. Saya tidak begitu memahami jadwalnya ya, tapi mudah-mudahan kita bisa diskusikan lagi bersama-sama. Nanti boleh jika misalnya memberi saran kepada saya kalau misalnya apa-apa yang saya belum begitu detail gitu. Yang kelima, profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis, Bapak Ibu. Jadi siswa kita mampu secara objektif memproses informasi baik yang sifatnya kualitatif, sifatnya teori, sifatnya penjelasan, maupun kuantitatif yang sifatnya hitungan, yang sifatnya eksakta, kemudian membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, ini untuk yang kelima, Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila yang kelima, saya kira bisa untuk kelas bawah, misalnya kalau ini bicara SD, tapi tentu saja dengan bimbingan yang sangat, karena ini untuk evaluasi, kemudian menyimpulkan analisis kritis, ini perlu kemampuan berpikir yang matang. Jadi kalau bisa mungkin untuk ke kelas atas ataupun SMP, SMA gitu. Kalau SMA ini sudah wajib ya. Sudah wajib untuk siswa dibekalkan ini dan sudah wajib untuk siswa mencapai ini gitu. Kemampuan bernalar kritis. Apa saja yang dilihat? Memproses semua informasi yang pertama dikatakan di sini kualitatif. Kualitatif itu hal-hal yang terkait dengan informasi-informasi yang gayanya penceritaan, gayanya informasi-informasi yang sifatnya penjelasan, maupun kuantitatif di sini yang kuantitas. Dalam hal ini bicara tentang data-data atau informasi yang terkait dengan angka-angka, informasi-informasi yang terkait dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan penghitungan dan lain sebagainya gitu. Kemudian apalagi bebannya membangun keterkaitan hubungan antar semua informasi yang dia peroleh. Berat nggak Bapak Ibu anak-anak sekarang itu? Tapi tidak apa-apa, karena tantangan itulah yang nantinya akan menjadikan Bapak Ibu tetap hidup, tetap berpikir, tetap mikir gimana saya ini membangun generasi ini gitu. Karena kalau nggak ada tantangannya nggak akan semangat Bapak Ibu, udah gitu aja, ntar saya ngajar udah, materinya udah, itu buku paketnya ada halaman sekian catat gitu. Tapi kalau dengan adanya dimunculkan hal-hal lain lagi dan Bapak Ibu ditantang sekarang oleh Kemendikbudristek untuk membangun kemampuan bernalar kritis siswa, dan diantaranya adalah kemampuan siswa, membangun kemampuan siswa untuk mengaitkan antara setiap informasi yang dia dapat menjadi satu pemikiran yang utuh. Gitu. Siswa bukan hanya gurunya ya,
Tapi siswanya mampu mengaitkan setiap informasi dengan informasi menjadi satu kesimpulan yang utuh. Kemudian menganalisis setiap informasi yang diperoleh. Kemudian setelah informasi didapat, dihubungkan, dianalisis, kemudian pemerintah ingin kita lagi, Kemendikbudristek ingin kita lagi membekalkan kemampuan kepada siswa untuk mengevaluasi setiap informasi yang sudah dianalisis tadi, kemudian dia harus mengambil suatu kesimpulan. Saya kira ini minimal sekali, mungkin SMP, SMA sudah harus bisa ya Bapak Ibu. Kalau SD mungkin harus sederhana sekali penjabarannya. Saya tidak tahu kemampuannya karena saya tidak terjun langsung di lapangan. Bapak Ibu pasti lebih paham dalam ini. Nah, bagaimana elemen kunci untuk profil pelajar Pancasila yang kelima? Kita lihat Bapak Ibu, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Boleh Bapak Ibu ke lapangan nih, silahkan. Nanti kita jalan-jalan ke pasar, nanti kita wawancara ini itu, nanti kita ke koperasi, nanti kita ke rumah sakit, nanti kita ke pelabuhan, nanti kita ke bla 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 tempat. Kita mencari informasi. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu nanti kita analisis ya, kita lihat itu kenapa keterkaitan antar satunya, kemudian kenapa ini bisa terjadi, oh kamu dapat informasi apa, kenapa ini bisa terjadi, mengapa ini bisa terjadi, apa sebabnya, dan lain sebagainya. Kemudian apa kira-kira solusi gitu. Kemudian yang keempat adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Merefleksi itu melihat kembali untuk memastikan ketepatan, kebenaran apa yang sudah diperoleh tadi. Apakah sudah benar cara saya menanyakan tadi mewawancarai? Apakah sudah tepat informasi ini? Coba bandingkan dengan informasi yang ada di internet, yang dari artikel-artikel orang. Oh, kayaknya nggak benar deh yang dibilang Bapak itu tadi. Ditandai seperti itu. Kemampuan seperti itu sudah ada. Mungkin kalau Bapak Ibu guru-guru SMA ini penting sekali untuk belajar kembali anak-anaknya untuk pembekalan daripada bernalar kritis. Yang kemudian pada akhirnya setiap siswa harus dibekali kemampuan untuk mengambil keputusan. Apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Kementerian Kemendikbudristek dalam hal ini? Kemampuan bernalar kritis itu, yaitu siswa itu tidak asal nyaplok, tidak asal mencetuskan sesuatu, tapi tidak ada dasarnya. Hei, gitu. Nah, kalau kamu mau menyatakan sesuatu yang sifatnya pembelajaran, yang sifatnya kamu berpendapat, maka sandarkan pendapat itu berdasarkan data. Sehingga kenapa nanti akan lahir politikus yang bicara dengan data, akan lahir seorang profesor yang bicara berdasarkan data, akan lahir orang-orang menteri atau apapun itu yang bicaranya berdasar data. Banyak sekali di TV, di internet, YouTube, segala macam itu Bapak Ibu yang nggak bicara berdasarkan data, sehingga kemudian keluarlah surat permohonan maaf lagi kalau di internet itu kan capek nggak tuh kan udah ngomong, apalagi kalau misalnya guru tuh hati-hati banget tuh ngeluarin statement di internet gitu, banyak banget yang bla 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 gitu yang ngetik di internet, sosial media segala macam, kemudian oh iya salah data minta maaf ya kan, public figure juga gitu, asbun yang ngomong bla 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 bla, oh iya salah ya gitu, udah minta maaf. Nggak begitu lagi profil pelajar yang diinginkan oleh pemerintah Kemendikbudristek dalam hal ini. Dia bicara apapun, mengambil keputusan apapun, bahkan keputusan untuk mengeluarkan pendapat pun itu sudah dipikirkan matang-matang, sudah dievaluasi, sudah dianalisis. Oh, mungkin nggak benar nggak ini, data ini benar nggak? Oh ya oke. Sampai saya pada kesimpulan ini harus saya sampaikan. Seperti itu. Ini profil pelajar Pancasila yang kelima, yaitu bernalar. Nah, itu. Saya kira Bapak Ibu semua mengimplementasikan ini di sekolah gitu. Nah, boleh kita berbagi nanti. Saya sangat senang jika ada yang Bu
kami mengimplementasinya seperti ini di sekolah gitu. Karena saya sendiri sebetulnya Bapak Ibu terjun ke lapangan ke sekolah-sekolah itu hanya beberapa kali ya. Sebagai asesor paling saya mengevaluasi untuk akreditasi gitu, atau misalnya mengantarkan mahasiswa untuk magang. Selebihnya Bapak Ibu sebetulnya yang lebih terjun betul ke lapangan untuk dalam hal implementasi profil pelajar Pancasila yang dicetuskan oleh Kemendikbudristek ini. Dalam beberapa tahun ke depan pasti Bapak Ibu ini akan ada evaluasinya dari Kemendikbudristek terhadap Bapak Ibu semua dan terhadap sekolah-sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu yang keenam apa yang terakhir, profil pelajar Pancasila itu. Profil pelajar Pancasila itu yang diinginkan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini yaitu profil pelajar yang kreatif Bapak Ibu. Kreatif dalam ini apa? Mampu melakukan modifikasi yang kemudian menghasilkan karya orisinil, yang karya itu tidak hanya orisinil tapi juga bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Artinya bagaimana? Bermakna itu ada keuntungannya bagi orang lain. Bermanfaat tentu saja Bapak Ibu, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk banyak orang. Dan kemudian berdampak. Apa itu berdampak? Setelah hanya manfaat, ada kemudian bekasnya Bapak Ibu. Ada kan yang bermanfaat tapi tidak berbekas, misalnya makan gitu. Makan itu tidak berbekas bagi orang lain tapi hanya untuk diri sendiri gitu. Nah, kemudian apa elemen kunci dari profil pelajar yang keenam, yang kreatif? Elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Orisinil itu artinya apa? Orisinil itu karya yang tidak menjiplak karya orang lain, berdasarkan dari hasil pemikirannya sendiri. Karya itu baru, masih bagus, masih awal, masih masih hangat, yang memang bersumber dari kemampuan berpikir anak itu sendiri. Bapak Ibu juga jangan misalnya PTK itu nyontek karya teman. Terinspirasi boleh, kan ada kita itu ATM, BCA, amati, tiru, modifikasi, bisa cara apa aja. Tapi Bapak Ibu haruslah ada keterbaruannya. Itu yang disebut dengan gagasan yang orisinil. Begitu juga siswa kita. Sangat penting untuk memastikan siswa kita bukan seorang pencontek, Bapak Ibu. Sangat penting. Karena ini terkait dengan gagasan orisinil. Nanti imbasnya adalah kepada karakter baik Bapak Ibu, dari anak didik kita, Bapak Ibu. Yang kedua apa? Dari elemen kunci dari profil pelajar Pancasila kreatif yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang juga orisinil. Karya yang dia hasilkan itu karya yang terbaru, kemudian tindakan yang dia lakukan adalah tindakan-tindakan yang menginspirasi orang lain karena tidak ada di orang lain selama ini. Kenapa sekarang digalakan terus lomba-lomba karya inovasi? Karena kenapa? Keterbaruan itu mahal, Bapak Ibu. Keterbaruan itu berharga. Jadi kalau siswa kita sudah mampu mencetuskan keterbaruan, maka siswa kita sudah mampu mencapai level profil pelajar Pancasila yang ke-6, yaitu kreatif. Baik, Bapak Ibu, mohon diingatkan kalau saya terlalu cepat ya, Bapak Ibu. Saya memang orangnya tuh cepat dan suara saya kenceng juga, karena saya aslinya itu orang pinggir pantai. Kalau di Bengkulu itu saya di depan rumah saya itu pantai yang memang pantai yang jedar-jedar gitu. Ya, Bu, jadi suara saya. Udah paham ya Bu? Ini Pak Ikhlas wafat. Dari sana. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon panitia, saya kira ada yang, ya terima kasih. Terima kasih banyak sudah dibantu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila tadi, alhamdulillah, ini Kemendikbudristek sudah menyiapkan satu pusat sendiri, satu istilahnya bagian sendiri, yaitu PUSPK, yaitu Pusat Penguatan Karakter. Di mana kenapa yang dicetuskan kok Pusat Penguatan Karakter? Karena semua ke-6 profil pelajar Pancasila itu muaranya adalah karakter, Bapak Ibu.
yang dibangun itu adalah karakter berpikir kritis, karakter baik, karakter ingin maju, karakter dan sebagainya, semuanya dimulai dari pusat pendidikan karakter. Makanya itu adanya pemerintah mencetuskan pusat pendidikan karakter dan sudah ada bagiannya sendiri. Bapak Ibu bisa searching gitu ya websitenya pusat pendidikan karakter ini di, kalau tidak salah saya cerdas berkarakter kemendikbud.go.id. Itu bisa Bapak Ibu searching apa-apa yang dikerjakan, kemudian apa-apa yang perlu untuk didiskusikan kepada lembaga ya Kemendikbudristek dalam hal ini diwakili oleh Pusat Penguatan Karakter untuk mengimplementasikan yang mencapai untuk percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, ada 4 tahapan. Nah, pusat penguatan karakter itu disingkatnya Puspeka ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 tahapan strategi kampanye yang dilakukan oleh Puspeka untuk mencapai tujuan daripada percepatan profil pelajar Pancasila tadi. Antaranya adalah yang pertama adalah aware. Jadi harus aware, harus sadar itu, kesadaran, yaitu membuat peserta didik lebih peka dan sadar terhadap kondisi lingkungan atau hal yang di sekitarnya. Nah, ini sangat terkait dengan karakter pelajar yang akan belajar sains, Bapak Ibu, mata-mata pelajaran yang sains ataupun boleh juga sosial gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu strateginya understand, yaitu memahami. Peserta harus tahu apa yang disampaikan dan perannya sebagai pelajar Pancasila gitu. Kemudian join, katanya ikut serta, pelajar itu harus ikut serta dalam setiap program untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Dan yang terakhir dilakukan strategi yang digaungkan oleh Puspeka dalam hal ini itu do, yaitu melakukan. Itu peserta didik dapat mendapatkan nilai-nilai Pancasila, tapi tidak hanya mengemukakan pendapat, gagasan, ide, wacana gitu tuh, tapi juga mengimplementasikannya dengan baik, dengan melakukan gitu, action langsung gitu di lapangan. Kita lihat langsung siswa kita bagaimana mereka menerapkan setiap karakter, setiap profil dari pelajar Pancasila itu di lapangan. Seperti itu yang diharapkan dan strategi yang dilakukan oleh Pusat Penguatan Karakter di Kemendikbudristek, Bapak Ibu. Nah, karena untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu maka yang dibangun adalah pusat penguatan karakter, maka kita lihat sedikit apa itu karakter. Karakter sendiri adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu. Pendidikan karakter sendiri adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk kita dapat mendidik dan memberdayakan siswa-siswa kita untuk membangun karakter pribadinya yang nantinya dia akan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu, ada habis baterai saya. Mbak Mairo, nanti kalau waktu saya habis tolong saya diingatkan ya. Saya tidak akan berhenti sebelum dihentikan. Thank you Bu, ya, mohon nanti saya ya baik. Kemudian tadi kita kembali ke dasar, karena kan kita sudah dapat nih Bapak Ibu fondasi awal dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita kembali ke apa yang dibebankan kepada kami berdua pada hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana profil Pancasila, pelajar Pancasila itu dimaknai dari sisi sains. Maka kita ambil yang pertama tadi Bapak Ibu, yaitu profil pertama dengan elemen kunci yang keberapa tadi Bapak Ibu? Keempat, yaitu elemen kunci beriman dan berakhlak mulia pada akhlak kepada alam. Itu yang paling harus menjadi fondasi untuk sains ya Bapak Ibu. Nah, akhlak sendiri itu artinya budi pekerti, perangai, perilaku atau tabiat. Disamakan dengan kesusilaan, sopan santun dan sebagainya, itu ya setara dengan itu gitu. Atau bisa juga ada kebiasaan, perasaan, batin, dan cenderung hati. Dalam hal ini jadi seorang pelajar Pancasila itu dia harus memiliki dalam hal ini kita masuk ke kalimatnya, yaitu Bapak Ibu, tingkah laku atau tabiat atau perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan yang baik yang mengarah kepada kebaikan dan kebermanfaatan untuk alam.
Gitu, Bapak Ibu. Ini elemen kunci beriman dan berakhlak mulia dari profil pelajar Pancasila 1 dengan elemen kunci keempat, yaitu akhlak kepada alam. Bapak Ibu, ini satu luar biasa sebetulnya ya, itunya apa namanya, temanya itu sedikit, tapi ketika dijabarkan itu akan sangat-sangat luas, Bapak Ibu. Bisa ditarik kemana saja. Tapi kalau ini, untuk elemen kunci yang ini, akhlak kepada alam, tentu saja akan sangat mudah untuk kita menariknya kepada pembelajaran sains. Nah, lanjut kita, Bapak Ibu. Nah, harapan saya setelah pulang dari seminar ini, Bapak Ibu adalah agen yang akan menyampaikan profil pelajar Pancasila ini kepada rekan-rekannya, ataupun misalnya yang belum memahami ini tentang profil pelajar Pancasila ini, mudah-mudahan bisa. Tapi saya tentu saja waktu yang sedikit ini tidak akan mungkin kita untuk kupas tuntas semua gitu kan, karena profilnya aja ada 6, elemen kuncinya ada sekian gitu ya, tentu tidak akan cukup waktunya, karena tapi tentu ada pertemuan-pertemuan lain dan kita bisa saling berkontak juga. Kemudian untuk perbuatan wujud akhlak terhadap alam, berakhlak dengan alam sekitarnya dilakukan manusia dengan cara melestarikannya. Nah, ada banyak hal ya, misalnya melarang penebangan pohon, melarang perburuan binatang, melakukan reboisasi dalam mengimplementasikan tadi gitu. Membuat cagar alam, Swaka Marga Satwa, mengendalikan erosi, menetapkan tata guna lahan dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal baik terkait dengan alam yang dapat Bapak Ibu implementasikan dalam pembelajaran sains untuk mencapai profil pelajar Pancasila 1 pada elemen 4, yaitu akhlak terhadap alam. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya tidak bisa detail ya, Bapak Ibu, karena saya melihat jam sudah cukup panjang, jadi saya akan percepat sedikit. Nah, bagaimana ketika gitu ya? Kenapa ini ketika tidak tercapai? Karena kenapa kalau kita mau merunut kepada apa yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi, kenapa ini penting akhlak itu? Kenapa profil beriman dan berakhlak mulia itu menjadikan satu di antaranya akhlak terhadap alam? Karena kalau tidak dicetuskan satu untuk akhlak kepada alam, maka ada akibatnya ketika siswa itu tidak paham pentingnya dia menjaga alam. Yang pertama yaitu tidak peduli terhadap lingkungan. Jangankan kita nih, saya tidak mau judge ini, karena semuanya ya, tukang somai, tukang angkot, guru, profesor atau apapun, saya pernah melihat mereka membuang sampah di jalan, Bapak Ibu. Ya, guru, dosen, semua, mahasiswa apalagi. Semua, saya tidak judge satu tipe pekerjaan pun gitu. Saya tidak menjudge satu tipe pekerjaan. Semuanya itu tidak tergantung pada tipe pekerjaannya, tapi tergantung kepada pribadi yang mengakar dari dalam sini. Ya. Tidak peduli terhadap lingkungan, buang sampah, habis minum, gitu. Tidak peduli kalau dia memiliki sensitivitas sains dalam dirinya, karakter baik untuk menjaga lingkungan, akhlak dia terhadap alam, tidak akan dilakukan itu. Tidak hanya itu akan mencelakai orang lain, tapi juga nanti sampah itu akan merusak lingkungan gitu. Kedua, kecenderungan ya, lanjutan daripada tidak peduli adalah kemudian ada yang cenderung merusak lingkungan. Antri ngambil minyak gitu, murah gitu. Minyaknya murah, bagus ya yang memberi. Tapi kemudian apakah orang-orang yang datang itu memperhatikan lingkungan? Tidak, rumput diinjak, pohon dicetek gitu ya, ada bunga di lumayan ini gitu ya, gratis gitu ya, saya bisa nanam nanti buat cetek gitu, ambil masukkan ke tas, itu bunga layu gitu ya, diinjak tuh rumput-rumput gitu yang sudah rapi, cantik segala macam diinjak. Pohon itu buat panas itu diambil daun dikipas-kipas dengan tanpa rasa bersalah.
Kemudian pemanfaatan lingkungan secara berlebihan. Banyak sekali udah kaya raya, biasanya ya udah kaya raya, nggak puas Bapak Ibu, ya kan, dapat selahan, 2 lahan, 3 lahan, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, semakin kaya, semakin rakus. Kemudian tidak peduli terhadap lingkungan sehingga kemudian akhlak terhadap alam itu tidak ada sama sekali. Nah, ini yang ingin dibekalkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, bahwa pemerintah ingin siswa kita mengakar dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai seterusnya punya jiwa yang memiliki kepedulian, memiliki keinginan untuk menjaga dan melestarikan alam gitu, Bapak Ibu. Bukan hanya tidak tahu ya, nomor yang terakhir ini yang kelima ini tidak memahami cara melestarikan. Bahkan berapa banyak yang justru lebih paham cara melestarikannya, tapi justru tidak ingin melestarikannya. Karena kenapa? Karena tadi karakter rakus dalam dirinya membuat dia merelakan misalnya pohon-pohon ditebangin secara membabi buta untuk kemudian ditanamin misalnya sawit atau apa untuk kepentingan cuan tadi Bapak Ibu. Kepentingannya adalah duit gitu ya, uang gitu ya. Tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli yang di bawahnya akan banjir, tidak peduli bahwa asap kemana-mana untuk membakar lahan, tidak peduli bahwa nanti generasi selanjutnya akan memanen kekeringan karena pohon sawit yang berlebihan. Sawit boleh dong Bapak Ibu karena perlu juga untuk kehidupan. Tapi apakah rakus itu boleh? Jangan, Ibu ya, berlebih-lebihannya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana orang tidak peduli terhadap lingkungan. Kemudian ini tuh tidak ada perbuatan orang lain, tidak ada perbuatan makhluk lain kecuali makhluk yang namanya manusia, Bapak Ibu. Ini tuh perbuatan manusia semuanya. Mereka yang melakukan semua ini untuk kemudian memuaskan hasrat sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian tidak peduli terhadap akibatnya pada alam dan sekitar. Nah, implementasi akhlak kepada alam nantinya kalau kita ajarkan, kita bekalkan tadi elemen profil pelajar Pancasila yang ke-1, elemen kunci 4, yaitu implementasi akhlak kepada alam, maka akan lahir yang diharapkan oleh pemerintah, siswa yang peduli terhadap lingkungan, kemudian siswa memahami permasalahan lingkungan, kemudian dia dapat melestarikan lingkungan itu dengan ikut serta menjaga lingkungan itu. Nah, itu dia berkontribusi terhadap apa yang bisa saya lakukan gitu. Oh iya, kenapa kan sekarang banyak sekali guru-guru yang kemudian mengajarkan siswa untuk kemudian menghasilkan karya-karya dari salah sampah daur ulang dan segala macamnya. Itu menjadi upaya dari penanaman implementasi profil pelajar Pancasila 1, elemen kunci 4, yaitu implementasi akhlak kepada alam. Gitu. Nah, dalam ini slide yang terakhir kayaknya. Di dalam implementasi di kelas-kelas, apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ditekankan, yang paling ditekankan dari apa yang disampaikan oleh Menteri Kemendikbud pada saat itu, yang paling diharapkan diantaranya adalah PBL dan PJBL ya Bapak Ibu. Tidak hanya di sekolah tapi juga di perguruan tinggi juga diharapkan ini, apalagi kalau di perguruan tinggi RPS-nya itu sudah harus berbasis PBL dan PJBL Bapak Ibu. Jadi ada namanya OB gitu ya. Tapi kalau di sekolah saya tidak tahu istilahnya, tapi problem based learning dan project based learning adalah cara yang terbaik untuk mengimplementasikan semua elemen kunci yang keempat dari profil 1 itu dalam pembelajaran sains. Yang paling mudah diimplementasikan adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa akan dapat dengan mudah menemukan setiap permasalahan lingkungan yang kemudian dia dapat mendiskusikan dengan teman-temannya, dan kemudian mereka mencetuskan atau menghasilkan suatu gagasan ide untuk memberi solusi. Dan ini bisa dikaitkan juga langsung terkait dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana setelah mereka menemukan solusinya, mereka juga dapat mengkreasikan, menciptakan atau melakukan suatu proyek
penyelesaian dari permasalahan lingkungan, misalnya nih membuat produk dari bahan sampah plastik atau membuat sampah daur ulang atau membuat pupuk dan sebagainya. Nah itu ini adalah implementasinya dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu semua, mohon maaf saya mungkin bicaranya cepat karena waktunya saya kira saya sudah hampir 1 jam berbicara, mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan ada yang dapat kita diskusikan, itu yang dapat saya bagikan pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu semua dapat menjadi agen daripada Kemendikbudristek dalam hal pembumian profil pelajar Pancasila yang ada 1 sampai profil 6 dengan elemen kuncinya masing-masing. Saya kembalikan ke Mbak Humairah Majidi, silakan Mbak.